Desakan penundaan Pilkada serentak 2020 muncul di tengah terus bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Proses tahapan Pilkada dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru COVID-19. Dikutip dari cnnindonesia.com, Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Agustiati mengatakan penundaan Pilkada 2020 perlu dipertimbangkan. Perludem menilai penundaan Pilkada serentak 2020 bukan merupakan bentuk kegagalan dalam berdemokrasi. Menurut Perludem, penundaan perlu dilakukan untuk mematangkan persiapan seluruh pihak dalam menjalani pilkada di tengah situasi pandemi. Persiapan pilkada saat ini dianggap tidak bisa mengimbangi perkembangan kasus positif COVID-19. Penyelenggara pemilu sebaiknya mengatur lebih detail penyelenggaraan pemilu saat pandemi, seperti bentuk kampanye hingga sanksi yang lebih tegas bagi peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini penting guna menghindari munculnya klaster baru. Penyelenggaraan Pilkada serentak sepertinya tetap akan berjalan meski tidak sedikit juga penolakan berdatangan untuk memuluskan kegiatan Pesta Demokrasi. KPU tengah menyusun aturan penyelenggaraan kampanye di tengah pandemi. Angka persebaran COVID-19 terus meningkat. Meski demikian, hal ini tak membuat pemerintah menunda Pesta Demokrasi yang sejatinya akan digelar pada akhir tahun ini. Hingga kini sudah ada 60 calon kepala daerah di 21 provinsi yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tak hanya dari barisan paslon, lebih dari 200 penyelenggara pemilu pun turut terpapar. Yang terbaru, Ketua KPU Arief Budiman terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 Jumat lalu. Meski kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, KPU mengaku optimis dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga pilkada terlaksana dengan aman. Komisioner KPU Firian Aziz menyatakan KPU tengah menyusun payung hukum aturan kampanye pilkada mendatang. Ini di daerah, kami sedang merampungkan PKPU kampanye. Mayoritas kasus infeksi COVID ini kan di Jakarta. Jangan sampai karena di Jakarta terinfeksi COVID tinggi, lantas daerah di 270 daerah yang itu bukan di Jakarta juga harus diperlakukan sama. Tentunya kita perlu melihat secara lokalitas. Selaras dengan KPU, Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta seluruh pihak yang terlibat pilkada, termasuk para pendukung, dapat menyukseskan Pesta Demokrasi ini dengan harapan disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan terpantau. Yang menjadi kekhawatiran dari para yang menyampaikan agar ada penundaan, tentu saja saya juga memahami bahwa bagaimana jangan sampai terjadi klaster pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tentu saja yang harus kemudian kita sama-sama jaga adalah bagaimana kita kemudian mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini. Ya, karenanya saya juga meminta kepada KPU, Bawaslu untuk segera mensosialisasikan terkait dengan aturan-aturan tersebut secara detail dan tentu saja bisa dipahami bukan hanya oleh petugasnya tapi juga masyarakat. Yang harus diatur itu protokolnya, aturannya, kedisiplinannya. Selain untuk mengatur penyelenggaraan Pesta Demokrasi di tengah pandemi, diharapkan payung hukum pilkada tahun ini juga tak lengah dalam aturan hukum praktik politik kotor agar dihasilkan pilkada yang bersih hasil aspirasi masyarakat Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, di tengah hiruk-pikuk pilkada memang ada kabar yang tidak mengenakan datang dari KPU. Hari ini satu lagi komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi terpapar positif COVID-19 sehari setelah Ketua KPU Arief Budiman juga positif COVID-19. Sebelumnya, komisioner KPU yang lain Evi Novida Ginting lebih dulu dinyatakan terpapar virus corona. Meskipun seluruh komisioner KPU yang terpapar menyatakan tetap bekerja daring, namun hal ini kembali menimbulkan desakan atau pertanyaan agar kemudian bagaimana nasib pilkada serentak 2020, bahkan desakan untuk pilkada lebih baik ditunda. Benarkah ada penularan COVID di kantor KPU? Bagaimana kemudian nasib keberlangsungan pilkada 2020? Kita akan coba ulas pada malam hari ini bersama dengan Bang Ilham Saputra, Komisioner KPU Republik Indonesia. Bang Ilham, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam, dan ada Mas Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perludem. Mas Fadli, selamat malam. Malam, Mas Reinhard. Baik. Saya ke Bang Ilham terlebih dahulu. Bang Ilham, tentu kami ikut prihatin apa yang menimpa rekan-rekan dari Bang Ilham, Ketua KPU, dan juga dua komisioner lain yang terpapar COVID-19. Sebelum kita jauh bicara soal substansi
nasib pilkada, kami ingin tahu dulu bentuk komunikasi terakhir Anda, Bang Ilham, dengan Ketua KPU, Pak Arief Budiman, dan juga 2 komisioner yang lain, seperti apa kondisi mereka terkini saat ini? Ya, informasinya perlu saya luruskan ya, Bu Evi sudah negatif. Oke. Jadi saat ini yang masih terpapar oleh virus COVID dengan kondisi OTG adalah Pak Ketua Arief Budiman dan anggota Pramono Ubaid Tantowi. Oke, nah kondisinya bagaimana tuh Bang Ilham? Ya, baik-baik saja ya. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri. Dan saat tadi saya sudah berkoordinasi juga dengan Pak Ketua dan Pak Pram ya. Mereka juga masih aktif di grup kami via WA untuk membahas perkembangan terkini tentang perkembangan tahapan pilkada. Oke, Bu Evi sudah negatif. Dari 2 kasus yang baru ini saja deh, dari Pak Arief dan juga Pak Pramono. Apakah kemudian tracing ini sudah dilakukan? Maksudnya adalah ini terpapar, apakah juga ada dugaan di kantor KPU kah atau di mana itu sudah dilakukan, Bang Ilham? Ya, jadi 2 anggota ketua dan 1 anggota ini seperti yang dijelaskan dalam beberapa Pak Ketua kemarin dan Pak Pram tadi, ini adalah setelah mereka melakukan perjalanan dari Sulawesi Selatan, ya, mereka menjalankan dinas dan sepertinya dari situ, karena dari situ kemudian terindikasi Pak Ketua dan Pak Pram terkena paparan COVID-19. Oke, baik Bang Ilham, dengan terpaparnya komisioner, anggota dan juga ketua KPU ini, bagaimana kinerja atau kerja-kerja dari KPU untuk mengawal pilkada? Ini baru di awal saja ya, baru tahapan pendaftaran dan lain sebagainya. Sudah ada yang terpapar COVID-19, Bang Ilham? Wah, ini sudah pertengahan, Mas. Sudah pertengahan tahapan ya. Ya, saya kira kita seperti biasa berkoordinasi via WA, berkoordinasi via Zoom, terkait dengan beberapa hal yang harus kami bahas. Dan tanggal 21 nanti ada RDP dengan DPR. Kami juga sedang menyiapkan beberapa bahan-bahan untuk kita sampaikan di Komisi 2. Ya, seperti biasa saja, Mas. Tetapi hanya kemudian komunikasi tidak langsung, tapi tidak luring, tapi daring. Oke. Tidak mengganggu kinerja KPU artinya ya, Bang Ilham? Ya, kita prihatin tentu dengan kondisi ini ya. Tetapi dalam bentuk komunikasi, pleno, setiap putusan-putusan yang memang harus kami putuskan, itu sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Oke, saya ke Mas Fadli. Kalau begitu Mas Fadli, teman-teman dari Perludem melihat pilkada kita seperti apa sih sebetulnya, terlepas dari ada komisioner dan juga ketua KPU yang terpapar COVID-19. Tapi secara umum deh, ini kan muncul desakan untuk ditunda ya, termasuk juga dari Perludem. Seperti apa Mas Fadli? Proses pilkada itu secara langsung kan harus kita akui ini proses yang membuat interaksi yang begitu intens ya, antara penyelenggara dengan peserta, antara penyelenggara dengan pemilih, kemudian termasuk juga antara peserta pilkada dengan pemilih. Itulah hakikat dari sebuah proses pemilihan umum. Jadi ada interaksi, ada komunikasi, ada dialog yang terjadi. Nah, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Nah, sementara kita tahu semua bahwa penyebaran COVID-19 ini itu terjadi akibat interaksi, akibat kontak, akibat hubungan erat yang dilakukan antara penyelenggara dengan antara personal dari bisa jadi penyelenggara, bisa jadi peserta, bisa juga dari pemilih. Artinya ada benturan sebetulnya yang secara faktual kita lihat di mana proses penyebaran COVID-19 ini dengan tahapan-tahapan pilkada yang akan dilaksanakan. Nah, kita kan bisa lihat, Mas Reinhardt, kalau kita berharap di mana protokol kesehatan itu bisa dipenuhi secara disiplin, kita kan sudah lihat, ini dari bulan pertengahan Juni tahapan pilkada sudah dilanjutkan, sejak sempat ditunda dalam beberapa waktu ketika awal-awal pandemi menyerang Indonesia. Dan hal yang mengejutkan dan mengkhawatirkan justru kemarin terjadi ketika proses pendaftaran pasangan calon itu konvoi massa tidak terelakkan, bahkan ada yang menggelar konser musik, kemudian mobilisasi massa dalam jumlah besar juga sangat tidak terelakkan. Nah, kalau kemudian masih mengatakan potensi penyebaran COVID dari klaster pilkada, saya mengatakan ini tidak potensi lagi. Ini sudah terjadi. Karena sudah ada 60 ya, atau data terakhir saya ingat, mungkin nanti Bang Ilham bisa lebih
update. Ya. Ada 63 bakal pasangan calon kepala daerah atau 63 orang bakal pasangan calon kepala daerah yang terinfeksi COVID-19. Kemudian di Kabupaten Boyolali itu misalnya ada 69 orang anggota pengawas pemilunya bersama staf itu saja terinfeksi COVID-19. Yang terbaru ini ada Pak Ketua KPU RI dan Pak Pramono yang terinfeksi. Dan di Kabupaten Agam Sumatera Barat itu anggota KPU dan anggota Bawaslu kabupatennya yang terinfeksi. Diduga itu terinfeksi ketika proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang dilakukan di kantor KPU pada tanggal 4 sampai 6 September yang lalu. Nah, poin saya adalah ketika tahapan pilkada ini terus dilanjutkan, meskipun kita coba menghimbau, coba mendorong agar protokol kesehatan dipenuhi, faktanya memang itu tidak mudah. Dan memang kita bisa lihat bagaimana penyebaran COVID-19 itu terjadi di tengah-tengah tahapan pilkada sedang dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu, karena ini kondisinya semakin mengkhawatirkan ya, hari ini kan tercatat lagi 4.000 pertambahan kasus positif di seluruh wilayah Indonesia. Itu saja mesti menjadi refleksi penting bagi KPU, bagi pemerintah dan bagi DPR untuk mengambil opsi menunda sementara tahapan Pilkada 2020 ini sampai situasinya betul-betul bisa terkendali. Situasi terkendali ini ya tentu saja kita bisa melihat kembali kerangka hukum yang dibutuhkan untuk memastikan protokol kesehatan itu dipenuhi, termasuk juga adaptasi dari teman-teman penyelenggara, adaptasi dari teman-teman peserta pilkada, termasuk juga bagi pemilih. Dan stakeholders yang lain, misalnya pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan unsur-unsur yang lain yang memberikan atau bisa memberikan peran yang signifikan untuk memastikan protokol kesehatan terpenuhi. Makanya ini butuh waktu menurut saya. Baik. Tapi sejauh mana Mas Fadli terpaparnya beberapa anggota komisioner KPU, ketua KPU ini dengan terganggunya pelaksanaan pilkada? Karena kan tadi juga Bang Ilham katakan tetap bekerja saja seperti biasa meskipun kemudian medianya menjadi menggunakan media daring ya. Ya, bahwa betul memang tidak hanya anggota KPU RI, anggota Bawaslu RI yang terpapar ya, mungkin tidak akan langsung melaksanakan teknis tahapan pelaksanaan pilkada di daerah. Karena fungsi teman-teman KPU RI dan Bawaslu RI kan lebih kepada supervisi, pengawasan, dan nanti penanggung jawab akhir. Tetapi yang terpapar ini kan tidak hanya komisioner di tingkat pusat. Tadi sudah saya sebutkan, di Kabupaten Agam itu anggota KPU, anggota Bawaslu-nya terpapar. Di Sulawesi Selatan juga informasinya juga terpapar COVID-19 anggota KPU-nya. Nah, kalau penyelenggara pemilu di tingkat daerahnya sudah terpapar, mereka kan harus diisolasi, Mas Reinhardt. Tidak boleh dulu kemudian datang ke kantor, bertemu dengan orang, melakukan interaksi langsung, dan lain sebagainya. Saya tidak yakin bahwa semua pekerjaan pelaksanaan tahapan itu bisa diselesaikan dengan mekanisme daring. Karena kan ada hal-hal yang memang harus diverifikasi secara faktual, harus dilihat dan didetailkan dalam sebuah pertemuan langsung. Dan poin saya sebetulnya adalah proses ini tidak patut untuk dipaksakan, karena ini membahayakan banyak orang. Karena tidak hanya membahayakan orang yang terpapar, tapi juga ada orang yang mungkin ada di sekitar mereka, dan mereka tidak bisa tahu dan bisa pastikan apakah mereka bisa menjadi penular virus atau tidak pada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, Bang Ilham, evaluasinya dari KPU bagaimana melihat ada bakal pasangan calon yang sudah terpapar positif, anggota KPU bahkan Pak Ketua, juga di daerah juga demikian, evaluasinya bagaimana? Seberapa mengkhawatirkan sebetulnya dari temuan atau kajiannya teman-teman KPU di pusat melihat kondisi hari ini? Ya, sebetulnya kan kita juga sudah diamanahkan berdasarkan pertemuan kami dengan Komisi 2. Salah satunya adalah seperti dikatakan Fadli tadi, terkait dengan ketika pendaftaran yang lalu, di mana para paslon membawa arak-arakan masyarakat, kemudian juga tidak ada physical distancing, dan protokol COVID lainnya yang diabaikan. Nah, bagaimana sebetulnya kita mengatur agar ada sanksi? Karena memang kalau di Undang-Undang 10 tahun 2016 yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada, itu sanksinya hanya sanksi administratif. Bukan sanksi diskualifikasi dan bukan sanksi pidana. Jadi memang sekali lagi belum ada sanksi yang kemudian membuat mungkin pengalaman dari kemarin ya, Bapak Paslon itu jera untuk membawa massa. Nah, yang paling dekat adalah ketika nanti penarikan nomor urut.
ya penarikan nomor urut ini juga potensi ada membawa massa. Tetapi para pihak ya di pilkada juga harus dilihat dalam perspektif yang bukan hanya tanggung jawab KPU ya, KPU betul menjadi penanggung jawab terakhir, tetapi ada irisan-irisan pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh Pemda, oleh polisi, oleh Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Ini adalah agenda nasional. Nah, oleh karenanya sedang dicari format yang tepat agar kemudian apakah kemudian pemerintah sudah mengusulkan adanya Perpu misalnya saja, agar kemudian di masa kampanye atau di masa saat ini ya Bapak Paslon ini tidak boleh membawa arak-arakan, kemudian juga ada batasan-batasan orang kumpul gitu ya. Kalaupun ada pelanggaran, maka pelanggarannya bisa kemudian didiskualifikasi atau diberikan sanksi pidana ya, karena di Undang-Undang 10 2016 tidak ada aturan yang mengatur tentang itu gitu ya. Nah, KPU sebagai penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemilihan tentu saja, apalagi KPU RI sebagai pembuat regulasi, sebagai regulator, tentu harus menginduk kepada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 10 tahun 2016 yang tidak menyatakan bahwa di masa kampanye jika ada pelanggaran ya apapun itu, karena memang tidak diatur masa pandemi COVID, itu tidak bisa memberikan sanksi pidana dan sanksi diskualifikasi. Nah, KPU sudah mencoba untuk kemudian meminimalisir pertemuan-pertemuan tatap muka maupun pertemuan-pertemuan rapat umum di PKPU 10 tahun 2020 yang mengatur tentang jumlah orang. Misalnya saja kalau tatap muka 50 orang dengan tentu saja memperhatikan protokol COVID. Kemudian juga bagi rapat umum ada 100 orang dengan memperhatikan protokol COVID. Nah, tentu sebelum itu juga harus ada koordinasi dengan satuan tugas ya COVID-19 yang memang punya kewenangan untuk kemudian memastikan apakah ini masuk kategori mengikuti protokol COVID atau tidak, atau ada potensi-potensi yang kemudian nanti akan melanggar protokol COVID. Nah, kemudian juga di setiap daerah ada peraturan-peraturan daerah yang mengatur sedemikian rupa tentang itu. Nah, tentu itu juga mengikat kepada seluruh pasangan calon untuk tidak melanggar. Nah, terakhir adalah saya ingin sampaikan juga komitmen dari pasangan calon untuk kemudian tidak mengumpulkan massa. Walaupun betul kata Fadli, komitmen saja tidak cukup. Harus ada sanksi atau ada efek jerah agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini. Baik, Mas Fadli, di luar opsi penundaan pilkada, Anda melihat apakah peraturan yang sudah dibuat, protokol kesehatannya ini sudah tuntas sebetulnya untuk bisa menuju pilkada yang sehat, pilkada yang aman, meskipun di tahapan ini saja kita sudah lihat ternyata banyak kasus-kasus yang tadi Anda katakan ini bukan lagi potensi klaster, tapi sudah menjadi klaster sebetulnya. Tapi apa perlu dirubah lagi aturannya daripada kemudian menunda? Karena tadi Bang Ilham katakan juga ini tengah dikaji juga soal sanksi-sanksinya seperti apa. Apakah perlu sanksi yang lebih tegas atau tidak gitu ya. Tapi kita bahas nanti. Bapak-Bapak sekalian, kami harus jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Mas Fadli, catatan Anda bagaimana Mas Fadli soal aturan yang sudah dibuat, apakah sudah tuntas atau perlu sanksi yang lebih tegas lagi terkait dengan ketertiban atau kedisiplinan para paslon, para pendukung dan lain sebagainya? Ya, justru salah satu problem utamanya menurut saya ya soal kerangka hukum, Mas Reinhardt. Kenapa? Karena salah satu yang paling mendasar yang kurang saat ini itu adalah kita tidak punya, atau kita belum punya kerangka hukum penyelenggaraan pilkada untuk level undang-undang, di mana pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan di tengah kondisi bencana atau bencana non-alam seperti sekarang. Dalam hal ini COVID-19. Nah, regulasi yang ada sekarang itu, Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, termasuk juga materi Perpu 1 tahun 2014, yang semua itu mengatur soal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, semuanya itu berasumsi penyelenggaraan pilkada di tengah kondisi yang biasa-biasa saja, di tengah kondisi normal. Jadi mulai dari proses pendaftaran pemilihnya, kampanyenya, proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi sampai penetapan hasil, itu diasumsikan dalam kondisi yang normal. Nah, sementara sekarang ada kondisi pandemi, kondisi wabah yang memerlukan protokol-protokol kesehatan tertentu, yang itu tidak
sesuai lagi sepenuhnya dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada. Oke. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, kalau pemerintah, DPR, dan bahkan mungkin teman-teman KPU mau terus melanjutkan tahapan pilkada, salah satu yang paling penting sekarang itu adalah memperbaiki ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada agar kemudian itu sesuai dengan kondisi faktual kebutuhan di dalam penyelenggaraan pilkada di tengah kondisi pandemi. Misalnya soal kampanye misalnya. Metode kampanye yang ada dalam Undang-Undang Pilkada itu semuanya adalah metode kampanye tanpa adanya kondisi pandemi. Masih ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, bahkan kampanye rapat umum, itu masih diperbolehkan. Nah, makanya kan KPU nggak mungkin melarang itu di dalam peraturan KPU. Karena bisa terjadi pertentangan antara regulasi teknis dengan undang-undang. Secara hierarkis dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan itu nggak dibolehkan. Ya. Nah, makanya sekarang yang kita dorong adalah, oke lah, kalau memang mau melanjutkan tahapan pilkada, siapkan dong kerangka hukumnya yang utuh. Presiden sempat keluarkan Perpu kemarin, tapi Perpu itu sama sekali tidak mengatur soal teknis pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi. Misalnya bagaimana menyelenggarakan kampanye di tengah kondisi pandemi. Harus dilarang dong pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kampanye rapat umum harus dilarang menurut saya. Karena tidak mungkin orang bisa patuh. Soal pemungutan suara misalnya, bagaimana pemungutan suara alternatif lainnya selain orang datang ke TPS? Apakah ada early voting, mengirim lewat pos? Itu kan harus dibahas di dalam proses di level undang-undang, termasuk juga soal sanksi. Ya. Jadi sekarang tidak lagi mendorong pilkada ditunda, Mas Fadli, tapi diperbaiki aturannya, ditambahkan atau bagaimana? Nah, kita meminta sekarang itu dilakukan dulu refleksi terhadap pemenuhan protokol kesehatan. Nah, kalau sekarang kondisinya semakin memburuk, kerangka hukumnya tidak ada, Mas Renhat. Jadi ini satu kesatuan nih, Mas Renhat. Kerangka hukumnya belum cukup, kondisi pengendalian pandeminya masih mengkhawatirkan. Yang harus dilakukan itu ya menunda tahapan pilkada sekarang. Di dalam penundaan itulah kemudian kerangka hukumnya dipersiapkan dengan tadi yang saya sebutkan. Baik. Tapi Mas Fadli, menunda pilkada kan juga bukan tanpa konsekuensi ya. Artinya ada kemudian 270-an daerah yang nantinya akan menjadi kosong begitu dijabat oleh PLT atau PJS begitu. Ini kan juga ada konsekuensinya. Ditunda pun kita tidak pernah tahu sampai kapan kemudian COVID ini akan berlalu, akan selesai. Ini kesempatan yang baik ya untuk menjelaskan dua argumentasi itu, dan saya bisa menjelaskan itu. Pertama, soal kekhawatiran nanti akan habis masa jabatan kepala daerah di 270 daerah, itu yang perlu dikelirkan, Mas Renhat. Pertama, masa jabatan kepala daerah di 270 daerah itu tidak akan habis bersamaan. Dan itu habisnya juga ada yang di bulan Februari, bahkan ada yang di pertengahan tahun. Dan kalaupun masa jabatan kepala daerahnya habis, nanti kan akan ditunjuk penjabat kepala daerah yang akan diputuskan. Kalau untuk gubernur itu nanti akan diputuskan oleh presiden. Dan nanti di sana yang akan diatur apa bagian-bagian tugas yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Nanti juga ada pedomannya di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dan ketentuan soal penunjukan penjabat ini ada di dalam Undang-Undang Pilkada. Ini tidak konsistennya pemerintah menurut saya. Mereka khawatir sekarang menunjuk penjabat, tapi dalam Undang-Undang Pilkada yang ada sekarang itu, untuk daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatan di tahun 2022, di tahun 2023, ini notabene daerah yang dulu pilkada di tahun 2017, Mas Reinhardt, itu nanti akan ditunjuk penjabat hampir 2 tahun loh. Karena kan pilkadanya nanti di 2024. Nah, kenapa untuk daerah yang habis di 2022 dan 2023 sudah direncanakan akan ada penjabat hampir 2 tahun, kenapa tiba-tiba sekarang sangat khawatir mau menunjuk penjabat? Nah, itu pertama. Dan yang kedua, kita sama sekali tidak pernah mengatakan tunda pilkada sampai pandemi berakhir. Kita nggak pernah sama sekali mengatakan itu. Karena kita semua tahu lah, kita tidak bisa pastikan kapan pandemi ini berakhir. Nggak ada yang tahu. Tapi yang kita dorong itu adalah tunda pelaksanaan pilkada ini sampai segala sesuatunya, mulai dari perangkat hukum, kerangka hukumnya dikelirkan, pengendalian angka COVID-nya betul-betul dilihat sampai tataran mikro ya. Misalnya daerah mana yang kemudian sudah membaik penanganannya, infrastrukturnya membaik,
kok tidak ada lagi kasus aktifnya semakin menurun. Nah, itu bisa dijadikan salah satu indikator untuk bisa melanjutkan tahapan pilkada. Nah, untuk mengkaji itulah kemudian penundaan pilkada menjadi sangat penting. Perbaikan kerangka hukum menjadi sangat penting. Jadi kita mendorong penundaan pilkada untuk memperbaiki semua itu, mempersiapkan semua itu secara maksimal. Baik. Saya ke Bang Ilham. Saya yakin Bang Ilham juga sudah banyak mungkin mendapatkan pertanyaan ini, mungkin juga sudah bosan ya Bang Ilham ya. Bagaimana tanggapan Anda dengan suara atau aspirasi atau masukan untuk menunda pilkada? Soal menunda pilkada tentu saja KPU tidak berdiri sendiri untuk menunda pilkada. Ya, betul. Ya, dalam Perpu 2 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, penundaan pilkada ini melibatkan KPU, DPR, dan pemerintah. Nah, tentu masing-masing punya kajian masing-masing juga ya. KPU tentu saja bahwa kita sudah menjalankan sekian tahapan gitu ya, kemudian sudah kita siapkan. Saat ini kami sedang mengumumkan DPS sampai tanggal 28 ya, dan itu berlangsung dengan baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Kemudian juga sudah berapa banyak anggaran atau energi yang sudah kita keluarkan ya, entah itu energi anggaran, energi tenaga yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman ya, dan lain sebagainya. Anggaran ini sudah keluar begitu banyak ya. Nah, jadi ini penting untuk dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi KPU tidak menutup mata terhadap beberapa usulan-usulan. Tadi Fadli bilang terkait dengan upaya pemerintah harusnya mengeluarkan Perpu. Ya, KPU menyambut baik itu. Karena seperti kata Fadli bilang bahwa undang-undang lama ini tidak mengatur penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Dia hanya mengatur pelaksanaan pilkada di masa normal. Sehingga ketika orang ribut mengatakan bahwa kami memperbolehkan konser, ya memang undang-undangnya masih memperbolehkan. Ya, undang-undangnya masih memperbolehkan. Jadi kami ini kalau kemudian kami hapus, nanti ada yang protes, bisa kena persoalan hukum juga gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa KPU sebagai penyelenggara dan dalam undang-undang disebutkan sebagai penanggung jawab terakhir dalam penyelenggaraan pilkada ini, ya kami silakan saja kalau kemudian ada masukan-masukan atau kemudian suara masyarakat sipil terhadap upaya penundaan pilkada. Tapi tentu perlu dipertimbangkan sedemikian rupa dalam melibatkan DPR dan juga melibatkan Presiden agar kemudian penundaan kita ini betul-betul komprehensif dibahasnya, dilihatnya secara komprehensif dan tidak terburu-buru atau kesannya nanti kemudian tidak lengkap ya untuk kemudian kenapa kita menunda pilkada. Ada perspektif-perspektif lain yang harus kita perhatikan. Oke, artinya KPU tidak bisa memutuskan sendiri tentu saja. Memang ada di undang-undang, Mas. Nggak bisa kita memutuskan sendiri. Baik. Nah, Bang Ilham, terpaparnya Pak Ketua KPU, Pak Arief, dan juga satu komisioner lagi ini juga tidak sedikit kemudian dianggap atau dijadikan oleh sebagian orang untuk meyakinkan kembali bahwa ini harus segera ditunda. Sejauh mana KPU melihat atau menanggapi hal-hal yang demikian, Bang Ilham? Ya, tadi kan kami sudah sampaikan ya, bahwa jadi gini ya, pandemik ini memang betul sekali mengganggu atau kemudian berpotensi memunculkan banyaknya penyebaran ya. Tetapi kemudian pandemik ini juga bahkan tadi ada di salah satu media sosial atau di media daring mengatakan bahwa salah seorang epidemiolog dari UI mengatakan bahwa ini mungkin sampai tahun 2021 akhir itu masih berjalan dan peaknya itu lagi di situ gitu ya, di tahun itu. Nah, sampai saat ini kita tidak pernah tahu kemudian sampai kapan penyebaran COVID ini akan terus berlangsung. Pandemi ini masih terus berlangsung. Nah, kedua tadi saya juga mengatakan bahwa kita menunda pilkada ini harus melihat dari banyak perspektif, ya. Sekali lagi perspektif pemerintah seperti apa, perspektif DPR seperti apa, dan kami sebagai penyelenggara bagaimana, ya. Karena ini juga harus dilihat dalam kerangka lebih besar, ya, kemaslahatan masyarakat. Tadi seperti kata Fadli bilang keselamatan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mari kita berkomitmen ya untuk kemudian disiplin dengan protokol COVID-19 dan ya ini komitmen juga Bapaslu juga harus komit, masyarakat juga harus komit terkait dengan disiplin protokol COVID-19. Kalau tidak maka ya pilkada kita nanti akan banyak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi perspektifnya KPU sendiri secara clear sebetulnya gimana, Bang Ilham? Jalan terus atau perlu menyesuaikan perbaikan tadi itu, penambahan sanksi, atau lebih baik ditunda saja?
Ya kalau kami setuju ada perpu ya yang kemudian bisa membuat kami untuk kemudian Perpu ya. memberikan sanksi sesuai dengan perpu tadi. Karena sekali lagi betul kata Fadli bahwa undang-undang lama ini belum mengatur tentang bagaimana kita menyelenggarakan pilkada di masa pandemik. Oke, Mas Fadli ada tambahan dari Anda? Ya, menurut saya memang KPU sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk menunda pelaksanaan pilkada ini tentu dengan persetujuan bersama dengan DPR dan pemerintah ya. Meskipun ini aneh juga menurut saya, tapi karena undang-undangnya seperti itu, tentu ini harus menjadi salah satu opsi yang memang mesti segera diambil menurut saya oleh KPU bersama dengan pemerintah dan DPR. Jadi penundaan pilkada ini bukan berarti KPU, pemerintah dan DPR-nya gagal dalam penyelenggaraan pilkada, itu sama sekali bukan. Tapi ini akan menjadi momentum yang baik untuk menunda proses pelaksanaan pilkada, dan setelah itu kerangka hukum untuk melaksanakan pilkada di tengah kondisi pandemi ini bisa disiapkan dengan baik, termasuk juga salah satunya soal rumusan sanksi misalnya. Ini kan sudah 6 bulan, Mas Reinhardt. Kita lihat dan harus akui bahwa kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan masih naik turun lah. Nah, kalau itu dikaitkan dengan kontestasi pilkada, menurut saya harus ada upaya paksanya. Dan saya tidak sepakat kalau nanti sanksinya adalah sanksi pidana. Karena kan sekarang sudah ada kok ketentuannya di dalam undang-undang tentang penyebaran wabah penyakit. Di KUHP sudah ada ancaman pidananya. Tidak bermanfaat juga menurut saya mempidanakan orang yang tidak pakai masker ya, karena tidak mendidik dan tidak memberikan efek jerah menurut saya. Tapi penting untuk difikirkan bagaimana nanti pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu berkaitan dengan pelanggaran di dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Nah, misalnya kalau sudah diingatkan 1 kali, 2 kali, ada ancaman sanksi terberat, misalnya diskualifikasi sebagai peserta pilkada. Termasuk juga bagi penyelenggara pemilu sendiri. Misalnya kalau tidak patuh terhadap protokol kesehatan, ada peringatan, juga ada sanksi yang nanti akan berkaitan dengan penyelenggara pilkadanya. Termasuk juga bagi pemilih. Jadi ini menurut saya, karena ini berkaitan dengan pemberian penghukuman punitif kepada warga negara, termasuk juga nanti akan berkaitan dengan hak politik warga negara, maka pengaturannya harusnya di level undang-undang. Nah, itu kan tidak mungkin dibahas berbarengan dengan tahapan pilkada yang berjalan. Makanya kita sekarang mendorong pilkada ini ditunda dulu sementara, dan itu secara hukum sangat dimungkinkan. Karena di dalam perpu yang dikeluarkan Presiden itu, memang dimungkinkan menunda sebagian daerah, seluruh daerah, dan menunda sebagian tahapan atau seluruh tahapan, sampai kemudian situasinya bisa membaik. Nah, dan sekali lagi dorongan penundaan ini bukan sampai pandemi berakhir ya, karena tidak ada yang tahu pandemi ini berakhirnya kapan. Tapi sampai kerangka hukumnya cukup, kemudian instrumen persiapan penyelenggaraan pilkadanya bisa beradaptasi, mulai dari penyelenggaranya, peserta termasuk juga pemilih, dukungan infrastruktur, anggaran, dan lain sebagainya, dengan simulasi-simulasi yang maksimal. Ya, kalaupun setelah itu pilihan politiknya adalah melaksanakan tahapan pilkada di tengah kondisi pandemi, kita bisa berharap kondisinya bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Oke. Situasi apa? Kembali ke yang paling dasar, Mas Fadli. Situasi apa yang Anda lihat atau teman-teman lihat lebih baik pilkada ini ditunda saja? Bukankah sebetulnya juga secara anggaran sudah ada tambahan yang tentu ini diharapkan bisa anggaran untuk dari sisi kesehatan dalam pilkadanya? Rapat juga pertemuan terbuka juga sudah dibatasi sedemikian rupa, aturan juga sebenarnya sudah ada. Situasi apa? Apakah memang dirasa sangat sulit tabiat politik kita ini untuk pilkada dalam kondisi pandemi ini sangat sulit untuk tidak berkerumun ya, atau seperti apa? Ya, realitas dan kondisi faktualnya kan memang harus kita akui. Sulit sekali kemudian mengendalikan orang dalam jumlah banyak, ruang lingkupnya sangat luas, stakeholder yang terlibat sangat luas, memastikan mereka patuh terhadap protokol kesehatan. Ini kan sudah kita ambil contohnya, Mas Reinhardt, ketika proses pendaftaran calon kemarin itu, kurang apa sosialisasi untuk tidak melakukan pawai, mobilisasi massa, kemudian melakukan konser musik, bahkan dalam persiapan pendaftaran calon. Tapi kita seperti tidak berdaya menghadapi situasi itu misalnya. Lembaga-lembaga yang harusnya bisa bertindak tegas untuk membubarkan itu semua, kan juga tidak mengambil pilihan sikap itu. Nah, makanya sekarang harus di-clear-kan. Lembaga kepolisian, pemerintah daerah bersama dengan instrumennya punya kewenangan apa untuk memastikan protokol kesehatan ini dipenuhi. Apa konsekuensi hukumnya kalau terjadi ada pelanggaran. Nah, itu yang belum ada sekarang. Nah, kalau sekarang hanya sifatnya himbauan saja, larangan saja, menurut saya sudah tidak cukup. Nah,
Sementara situasi bahayanya masih terus mengancam kita semua. Pandemi semakin membuat orang terinfeksi semakin besar. Oke. Dan di saat yang bersamaan juga tahapan pilkadanya masih terus berjalan. Oke. Seperti Ya. tadi disampaikan Bang Ilham, Ya. bentar lagi ada penetapan pasangan calon. Nah, Itu salah satu tahapan yang rawan juga, orang akan Baik. bergerombol Kita untuk kemudian berkumpul bersama-sama. Belum lagi nanti pengundian nomor urut, kampanye, dan lain Ya, sebagainya. kita tanya ke Bang Ilham terakhir. Bang Ilham, ke depan ini bagaimana mengantisipasi supaya ketika pendaftaran tidak terulang lagi? Karena kan ini kita bicara ke depan deh. Ada pengambilan nomor urut, ada kampanye, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa itu nanti berjalannya mengantisipasinya agar apa yang dikhawatirkan klaster pilkada tidak terjadi? Ya, sementara kita menunggu koordinasi-koordinasi terkait dengan hadirnya Perpu atau hadirnya peraturan khusus terkait dengan itu, saya melihat kemarin Mendagri sudah berkoordinasi dengan para pihak, termasuk dengan pihak keamanan, dan juga mungkin perlu dijajaki untuk bertemu dengan partai politik pengusung, ya, melakukan semacam pendekatan agar kemudian mereka tidak melakukan tindakan arak-arakan seperti ketika pendaftaran lalu. Memang betul kata Fadli tadi, yang paling berpotensi adalah ketika penetapan calon dan penarikan nomor urut. Biasanya pengalaman-pengalaman di masa normal mereka membawa massa. Tetapi sekali lagi sebetulnya bisa dikondisikan dengan pihak keamanan dalam hal ini polisi untuk bisa melakukan tindakan terhadap orang-orang yang kemudian melakukan kerumunan tadi. Karena kan ini sekali lagi kerumunan ini kan memang salah satu bentuk hal yang sudah diatur oleh Perda oleh beberapa kepala daerah dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Maka ketika mereka melakukan itu berarti ada yang dilanggar. Nah, pengalamannya masalahnya kemudian adalah ketika di Gorontalo ya, itu kan ada konser. Di Surabaya juga ada konser. Nah, itu yang memberikan izin siapa gitu kan. Kemudian yang memberikan izin keramaian itu siapa. Nah, ini penting untuk kemudian dilihat secara mendalam. Karena gini, kalau Satpol PP yang menindak, nah sementara ada incumbent-nya yang ikut mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Nah, ini kan ada keengganan bagi mereka untuk menindak, gitu ya. Nah, tentu saja ini makanya salah satu amanah reformasi adalah ASN itu harus independen, dia tidak boleh memihak kepada siapapun. Kalau terjadi pemihakan, maka yang terjadi adalah hal seperti ini, ada pembiaran-pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Nah, kita sudah berkoordinasi kemarin juga saya dengan Polhukam, Bawaslu, ya, dan juga di pihak kepolisian dan juga sebagian teman-teman dari TNI bermaksud untuk kemudian melakukan koordinasi yang erat terkait dengan beberapa hal yang memang akan kita hadapi nanti. Dan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang masif yang melanggar protokol COVID-19. Ya. Tapi jangan juga Bang Ilham ketika ada pelanggaran terjadi lagi nanti justru saling lempar-lempar ini antara yang pihak KPU, Bawaslu, Kemendagri, Pemda dan sebagainya. Itu kan yang kemudian kita sering sekali dihadapkan dengan fakta itu, Bang Ilham. Makanya kita penting koordinasi nih, Bang Renhat ya. Kita sudah koordinasi sejauh saat ini sudah ada koordinasi lah untuk kemudian melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin berpotensi dilakukan oleh pasangan calon di masa penetapan calon. Baik, Bang Ilham, terakhir kembali ke kondisi Pak Ketua KPU dan juga teman komisioner KPU lainnya, bisa menjaminnya bahwa meskipun kemudian Pak Ketua KPU-nya terpapar COVID-19, bahkan komisioner juga demikian, tidak mengganggu kerja-kerja KPU dalam menyelenggarakan pilkada ini, tidak begitu, Bang Ilham? Ya mungkin komunikasinya agak terganggu karena kan sekali lagi kita memberikan kesempatan kepada dua orang itu untuk lebih banyak beristirahat ya. Tetapi secara komunikasi untuk memutuskan segala sesuatunya tentu kita tetap menggunakan mekanisme peraturan undang-undangan yang ada. Baik, kita tunggu koordinasinya bagaimana Bang Ilham antara stakeholder lain dengan yang lainnya terutama dalam penyelenggaraan pilkada ini. Mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi dan ada evaluasi yang jelas agar kemudian pilkada bisa aman dan juga bisa berlangsung secara aman dan juga aman tadi itu ya. Terima kasih banyak Bang Fadli dan juga Bang Ilham sudah berdiskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Dan usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi salah satu tersangka mutilasi di apartemen Kalibata City merupakan lulusan sarjana di salah satu universitas negeri ternama di kota Depok. Tetap bersama kami.